Fat, saya ke Anda dulu. Dalam utasan Anda melihat ini sesuatu kalimat tanpa persetujuan atau by consent. Mengapa Anda langsung masuk kepada kesimpulan bahwa ini bisa punya makna yang berbeda? Misalnya seperti yang selama ini dikatakan pada mereka yang menolak melegalisasi atau mendorong perzinahan. Ya, pertama saya harus katakan bahwa saya kira semangatnya semua pihak setuju pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Itu clear ya? Itu clear. Jadi baik Muhammadiyah, Aisyah atau Ormas maupun tokoh yang berpolemik dalam Permendikbud ini semua semangatnya sama, mau melawan dan tidak setuju pada kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi memang frasa tanpa persetujuan korban itu, setuju atau tidak, apapun bentuk perdebatannya, dia multitafsir. Oke. Nah, multitafsir inilah yang sebetulnya dipersoalkan. Gitu. Oke, jadi multitafsir karena kemudian kekerasan seksual itu terjadi ketika tanpa persetujuan korban. Apanya yang multitafsir? Jadi multitafsir itu begini. Jadi dia definisinya menjadi kekerasan ketika tanpa persetujuan korban, kan? Menjadi kekerasan seksual ketika tanpa persetujuan korban. Artinya kalau ada persetujuan korban dia tidak lagi menjadi kekerasan seksual. Nah, ketika tidak menjadi kekerasan seksual dia benar secara substantif gitu. Tetapi di sini kan berarti bahwa tindakan yang tindakan saling dalam tanda kutip ya tindakan asusila itu jadi menjadi ada gitu di dalam Permendikbud itu. Gitu. Ya, itu artinya sampai pada bahwa tanpa persetujuan, jadi kalau dengan setuju bisa dong, kalau sama-sama mau nggak apa-apa. Itu jadi bukan kekerasan. Jadi kan kalau dengan persetujuan artinya bukan kekerasan, tapi tindakannya tetap ada. Nah, semangat itulah yang sedang dilawan. Saya kira yang sedang saya suarakan di tulisan maupun di berbagai macam diskusi yang sedang dilawan oleh organisasi masyarakat sipil Islam maupun keagamaan lain seperti Muhammadiyah dan Aisyah, itu ketika dia jadi ada gitu tindakan asusila itu, maka itu tidak sesuai dan tidak sejalan dengan norma-norma agama. Kalis, alih-alih ini untuk melindungi korban, tapi multitafsir itu berbahaya. Saya harus menjelaskan hal ini dengan beberapa kasus saya kira ya. Kasus yang pertama misalnya ada seorang penyintas kekerasan seksual diperkosa 3 kali oleh dosen di sebuah perguruan tinggi, tetapi dia baru melapor setelah kasus perkosaan yang ketiga kalinya dia alami. Ketika dia melaporkan kasus, dia dibilang, loh kok baru melapor setelah 3 kali? Berarti kemarin-kemarin kamu setuju dong. Gitu. Padahal kemarin-kemarinnya dia itu diancam misalnya ya, penuh dengan ancaman kalau kamu tidak datang tidak akan saya beri nilai, kamu akan saya sebarkan gosip bahwa kamu ini murahan, bahwa mahasiswa ini tidak benar dan sebagainya. Sehingga frase tanpa persetujuan itu penting untuk mempertanyakan dan untuk memperjelas bahwa relasi korban itu sesungguhnya sangat rentan kepada pelaku. Nah, kasus yang kedua misalnya, ini sedang happening juga gitu, mahasiswi dipaksa dicium oleh dosennya. Misalnya dalam kondisi itu terlihat di CCTV gitu ya, korban tidak melawan gitu. Terus loh kok kamu tidak melawan? Berarti kamu setuju dong itu. Jadi persetujuan itu selalu ditafsirkan oleh pihak yang bukan korban. Sehingga kata tanpa persetujuan korban itu jelas untuk merebut tafsir itu bahwa agar korban bisa membela dirinya. Karena selama ini ketika tidak ada frase itu, korban itu selalu dipersalahkan. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan argumentasi bahwa dengan persetujuan, maka kalau sama-sama setuju, maka kita baru saja membuka pintu pada satu perbuatan asusila. Yang seolah-olah itu kemudian terlegalkan. Itu saya kira tidak benar gitu ya, karena ketika kita bicara undang-undang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, kita hanya membicarakan kasus kekerasan seksual gitu. Dan pasal 5 ini tidak hanya bisa dibaca dengan ayat 1 dan ayat 2, tetapi kita harus membacanya di ayat 3 ini loh penjelasannya gitu. Bahwa ketika ada penyintas, seorang mahasiswi dipaksa cium oleh dosennya dan dia tidak bisa bergerak, itu dia dalam kondisi tonic immobility atau dia mengalami kelumpuhan sementara sehingga dia tidak bisa melakukan perlawanan.
Frase tanpa persetujuan korban ini sesungguhnya harus muncul dan tidak boleh dihapus karena menjelaskan kondisi fisik khusus yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan kondisi psikis dan kondisi mental yang khusus yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Fat kan selama sekolah di Melbourne, jadi by consent itu adalah sebuah terminologi yang sangat universal. Mengapa itu menurut Anda multitafsir ketika itu diadopsi dalam bahasa Indonesia? Pertama, dalam hal kebijakan publik atau public policy, kita harus melihat bahwa produk hukum formal negara seperti permen, undang-undang, dan lain sebagainya, sifatnya harus bersifat normatif. Artinya mengadopsi norma dan nilai-nilai yang berlaku di negara tersebut. Indonesia ini negara yang majemuk, termasuk di dalamnya adalah komunitas muslim yang diwakili oleh civil society Islam seperti Muhammadiyah, Aisyah, NU, dan lain sebagainya. Ketika ada keberatan, misalnya, dan artinya harus juga sebuah produk hukum, sebuah produk kebijakan juga harus berangkat dari nilai-nilai ini. Nah, saya melihat kenapa untuk melindungi korban dibenturkan dengan ajaran agama? Bukankah ajaran agama juga sesungguhnya memberikan nilai-nilai untuk melindungi korban? Ini kan seperti seolah-olah dibenturkan, Pak. Enggak, makanya di awal di garis bawahi semangatnya adalah tidak ada yang tidak setuju pada semangat melindungi korban, semangat mencegah kekerasan seksual. Tetapi sebagai produk hukum, permen ini memuat frase yang multitafsir. Dan itu tidak boleh ada. Multitafsir? Enggak. Kak Rosi, saya tuh agak gimana gitu ketika membaca tweet dari Kafat ya. Katakannya dalam logika hukum formal, redaksi substansi hukum itu harus sejelas-jelasnya gitu. Maknanya itu ya itu gitu. Tetapi di tweet selanjutnya Kafat juga menafsiri bahwa ini nanti takut ditafsirkan yang enggak-enggak, membuka kemungkinan untuk zina, seks, suka sama suka lah. Itu kan jelas tidak ada redaksinya. Kenapa malah diada-adakan gitu? Enggak, kan ketika ada polemik, maka dia ada tafsir yang berbeda dari tafsir yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan ini, ya kan? Makanya muncul polemik, muncul ketidaksetujuan, permintaan yang untuk direvisi. Tidak ada kan tidak perlu diada-adakan. Uang jelas yang satu kata kan polemik ini ada saja harus jelas gitu. Nah, fakta bahwa polemik ini ada ketidaksetujuan, bahkan sampai viral jadi perbincangan di publik seperti sekarang diperdebatkan di televisi. Artinya ada keberatan kan, dari kelompok tertentu, dari pihak tertentu. Keberatan ini berasal dari tafsir yang berbeda dengan tafsir. Dan Fat merasa keberatan itu valid? Keberatan itu valid. Mendasar dan boleh diperjuangkan dan bisa diperjuangkan. Karena apalagi kalau kita misalnya melihat prinsip demokrasi deliberatif gitu ya, boleh karena prinsipnya adalah konsensus, majority rule, maka misalnya kelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan frasa ini atau dengan substansi tertentu dalam sebuah peraturan menteri boleh menyuarakannya. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan dalam eksersis demokrasi yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan.